niki sampun rampung. Dados menika kesimpulanipun, yang pertama orang-orang yang berdosa nanti di akhirat akan dikenal dari bentuknya, dari keadaannya, sehingga orang itu akan mudah ini ahli surga, ini ahli neraka, mudah diketahui ya. Kemudian orang-orang yang banyak dosa disampaikan kepadanya bahwa balasannya adalah siksaan neraka jahanam. Barulah nanti orang-orang itu akan sadar ternyata neraka benar-benar ada. Yang kedua, kesimpulannya bahwasanya orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, mereka akan diberikan balasan yang membahagiakan di surga. Surga keadaannya ini tadi mengalir sungai-sungai yang jernih. Surga ada dua macam, mata airnya ada dua macam. Di sana ada permadani, di sana ada bidadari, di sana ada buah-buahan yang mudah untuk dipetiknya. Segala macam kenikmatan surga dimudahkan Allah, termasuk aneka macam minuman. Maka orang-orang yang berbuat baik tidak dibalas kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu mari kita jadikan motivasi agar kita semangat untuk beramal baik. Jangan sampai kita menjadi lalai untuk melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mun rampung ya. Gasik niki nggih. Mungkin pertanyaan monggo dipun katahi. Selajeng kala winginane wonten pertanyaan ingkang kula dereng jawab jelas. Setelah saya buka asbabun nuzul surat Ar-Rahman, ini tema utamanya, asbabun nuzulnya secara umum memberitahukan kepada orang kafir, orang musyrik bahwasanya Al-Quran itu sumbernya dari Allah, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu tema pokoknya. Terus nomor kali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban terulang 31 kali, tidak ada asbabun nuzulnya. Memang itu hanya untuk menegur manusia dan jin supaya sadar akan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten wonten asbabun nuzul. Fabi ayyi niku nggih. Kemudian ada ayat 46 niki asbabun nuzulnya berkait dengan Abu Bakar ketika beliau mengenang tentang kehidupan akhirat, hari kiamat. Abu Bakar sampai bilang begini, karena beratnya tanggung jawab di akhirat, seandainya aku dicipta Allah menjadi rumput, menjadi pepohonan, itu lebih aku sukai dibandingkan nanti pertanggungjawaban yang berat. Sehingga Abu Bakar tidak boleh begitu. Allah menjanjikan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan surga yang sangat ya sempurna tadi. Jadi jangan begitu. Kalau seperti itu seolah berputus asa. Dan ini 3 asbabun nuzul yang ada dalam surat Ar-Rahman. Nggih. Ngoten Pak nonton nggih. Monggo wonten pertanyaan langsung nggih Pak. Slamet riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu pertanyaan singkat. Surga berlapis atau bertingkat, mungkin juga neraka bertingkat. Apakah Allah menempatkan hamba-hambanya sesuai dengan amal ibadah? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, apakah Allah menempatkan hamba-hambanya sesuai dengan amal ibadah? Menempatkan hambanya sesuai dengan amal ibadah. Okay. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Slamet. Surga bertingkat-tingkat, pun demikian neraka. Riyen pun kita apalke neraka ini jumlahnya wonten 8 pun disebut nggih. Riyen nggih, surga ada 8 sudah disebut. Pintu-pintunya memang banyak, tingkatannya bermacam. Apakah manusia nanti akan ditempatkan Allah sesuai dengan amal? Benar, di surga itu orang-orang yang amalnya tinggi, tingkatannya juga tinggi.
amalnya sederhana, tingkatan surga sederhana, ya. Tapi mereka masing-masing nanti bisa berkunjung dari surga yang ditempatinya pada surga yang lain. Kula jenengan saged sowan wonten ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rombongan dari surga A ini menuju surga yang tinggi, ketemu Rasulullah. Tapi tempat surga ini dewi-dewi, kaya perumahan ngeten iki. Ana sing tipe mewah, ya. Ana satpame dikelilingi pintu gerbang, rumahnya mewah megah. Ada yang sederhana, sing sederhana iso dolan. Nah, kados ngoten niku. Tapi tempatnya masing-masing. Karena memang daya beli kemampuannya berbeda. Teng donya niki lho nggih, teng akhirat nggih ngoten. Kula jenengan ingkang tekun ibadahipun, surga akan diberikan sesuai dengan tingkatannya. Ngoten nggih. Demikian pula neraka pun bertingkat-tingkat, sing paling dalam bawah siksaan sangat lengkap menyengsarakan itu adalah neraka jahanam. Itu dasarnya nggak bisa digambarkan. Ada pula neraka-neraka yang lebih ringan dibanding itu, tapi semua neraka adalah menyakitkan. Dan iku nggih dados sesuai dengan amal masing-masing. Mula teng donya monggo sami napa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau yang lain sregep, kenapa kita tidak? Ya. Makanya mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaya ning donya berlomba-lomba. Sing duwite akeh nyambut gawene kenteng, duwite akeh bisa beli rumah yang besar. Terus duwite sithik iso omahe cilik ngoten niku. Sesuai dengan kemampuan. Ning kono sesuai dengan amal ibadahnya. Ngoten nggih salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di ayat 56 di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Itu kan bagi laki-laki, Pak. Tetapi bagi kami perempuan, apakah itu menjadi bidadara, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bidadari yang tanpa pernah disentuh oleh jin manusia untuk laki-laki, ya, bidadari itu. Bagaimana untuk perempuan? Apakah ada bidadaranya? Tadi sudah disampaikan bahwa perempuan itu rata-rata kecenderungannya bukan menginginkan laki-laki. Nek laki-laki hanya sekedarnya saja, ya. Tapi nek wong lanang iku enom mulai seneng wong itu ora karuan, wis tambah tua ya tetep seneng. Pancen istiqomah wong lanang niku nggih. Maksude tua ndah iku senenge perempuan yang muda, yang cantik ngoten niku. Tapi nek wong wedok mboten ngoten. Wong wedok niku senenge wong lanang mboten istiqomah. Nek jenengan tesih nem-nem, senengane iku wong lanang sing bagus, ganteng, orang di duit ora masalah, sing penting ganteng bagus niku senengane. Nek jenengan wis mak-mak ngeten iki, ganteng ora patek penting, sing penting duwite. Lah niki lho nggih. Ngeten iki jenengan. Sing penting duwite akeh, wis ora ganteng, ora bagus, ora masalah. Nek wis mak-mak niki, nek wis jenengan sepuh malih, mengke mboten butuh duit, mboten butuh ganteng. Sing dibutuhke napa? Tiyang sing saged ndampingi, bimbing semangat ibadah kangge gesang wonten akhirat. Lho beda-beda, ora istiqomah wong wedok niku. Nek wong lanang kaya mau kita sedaya niku hawane wis sing enom, sing ayu, sing seksi ngoten niku nggih. Mula niki kodrat itu dituruti tenggene swarga wong lanang sing duwe bakat kaya ngono nika bidadari-bidadari yang tanpa tersentuh. Wah kae semangat akhirnya kula njenengan ibadahe bidadari masalahe nggih. Ya. Lah nek wong wedok niku nika wau, wong wadon niku perhiasan ya. Dia tidak terobsesi dengan bidadara mboten.
ning donya niki wong wedok hanya mendapat satu suami. Poliandri, satu istri lebih dari satu suami tidak dibolehkan, baik itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan maupun menurut syariat Islam. Nek wong lanang cara syariat boleh menikah sampai 4 lho niku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 nggih ngoten. Kalau istri-istri mengizinkan, maka para suami bisa menikah lebih dari satu. Ya, tapi untuk para istri hanya satu suami. Pancen nggih, istri ngoten niku siji cukup. Nek bojone luwih kok siji malah repot ya. Ora kober masak akhirnya ya. Jadi sasaran empuk ya yang merepotkan. Lah itu sesuai kodrat ya. Terus jenengan nggih mengke perhiasane macem-macem sampai penampilannya para ibu itu sangat mengesankan, indah rupawan karena perhiasan, pakaian dan lainnya sangat sempurna. Lah niku nggih niku. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai terjemahan ayat yang ke-60 Pak Ustaz, di mana suatu kebaikan itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Pertanyaan saya pernah mendengar bahwa kalau seseorang itu mendapatkan balasan surga di akhirat kelak, sebelumnya dia akan mendapatkan satu tanda-tanda kehidupan di dunia ini bagaikan hidup di surga. Yang saya tanyakan, kehidupan di surga di dunia yang seperti apakah yang akan diterima oleh seorang hamba Allah? Tanda-tandanya. Lalu bila dia bisa merasakan apa yang harusnya dia lakukan untuk menjaga keistiqomahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngeten nggih. Dados penduduk surga maupun neraka sebetulnya di dunia itu telah merasakan ciri-cirinya. Sudah merasakan. Orang yang akan menjadi penghuni surga di dunia sudah merasakan. Apa tandanya? Tandanya orang hidup di dunia itu mendapatkan surga. Di dunia dia merasa tenang, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak merasa khawatir ada apapun persoalan di dunia niki, mboten wonten khawatir. Tidak ada rasa sedih, susah, ngadepi napa mawon selalu dikembalikan kepada Allah. Lah niku cirine ngoten niku. Nek teng donya tiyang niku tasih duwe rasa kuwatir ya, sehingga tidak bahagia, merasa sedih, susah yang berkepanjangan dengan segala macam ujian Allah, pertanda ini belum jelas bahwasanya dia akan meraih surga. Dados niku swarga mriku kan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Teng donya nggih pun napa niku diraoske niku. Dados misalnya diuji Allah dengan segala macam kesulitan, dia tidak merasa susah dengan itu, karena itu merupakan cobaan ujian. Lah niku ingkang paling jelas nek kula jenengan mirsani keadaannya Rasulullah maupun para sahabat, betapa berat ujian cobaan untuk mereka, tapi mereka tidak berputus asa dari itu semua. Rasulullah dijadikan target mau dibunuh, Rasul tidak berputus asa. Mari kita mencari tempat lain untuk berdakwah, untuk hidup dengan baik. Akhirnya memilih Madinah. Ya, para sahabat menyerahkan hartanya untuk kepentingan perjuangan Rasulullah. Tidak eman dengan segala persoalan, mereka enjoy saja menghadapinya karena yakin Allah akan memberikan balasan surga. Niku setunggal nggih. Nomor kali
penduduk surga itu tidak ada ucapan kecuali salam, ya. Ketemu salam dimanapun ucapannya sangat indah, maka di dunia sudah dirasakan. Kalau orang itu di dunia senantiasa menebarkan salam, menebarkan kedamaian, keberadaan dia di rumah menyebabkan rumah tangga menjadi tentram, keberadaan dia di kampung, di kehidupan tetangga warga menjadi warga itu tentram. Inilah ciri penduduk surga, dimanapun dia berada selalu menebarkan salam. Lah niku, tapi nek tiyang niku ning omah yo gawe masalah, tenggene lingkungan masyarakat menebar fitnah, nggih, ucapan perilakunya menyakiti banyak orang, niki mboten gambarane penduduk surga. Soalnya penduduk surga niku mboten wonten ucapan ingkang mboten sae. Kalau mereka ketemu qalu salaman salama, mereka selalu mengabarkan hal yang baik. Niku dados teng donya niki gambarannya calon-calon penduduk surga adalah orang yang menjaga diri dari ucapan yang buruk, menjaga diri dari timbulnya fitnah dan permusuhan, meredam kedamaian yang ada di bumi. Lha iku yo golek angel, saiki wong senengane do misuh-misuh mriko-mriki, menghujat, menghina. Lah kula jenengan ampun ngoten. Penduduk surga ndak boleh seperti itu. Nah niku nggih. Terus nomor 3, teng swarga niku kan kenikmatan makanan, buah-buahan, pakaian, tempat tinggal luar biasa. Teng donya wujudnya apa? Kula jenengan teng donya niki menawi saged nampi kawontenan napa mawon kanthi lembahipun manah, sifat qanaah itulah ciri penduduk surga. Diwenehi rezeki kathah ya syukur, rezekine sithik tetep syukur, mboten ngresula. Lah niku nggih, lah niku pertanda cerminan penduduk surga. Bagaimana cara menjaganya? Hal-hal baik itu sebagai aset kita, cerminan kita akan dibalas Allah surga. Jangan sampai hal itu kita tinggalkan. Kula njenengan entuk apa wae ya disyukuri. Kula njenengan diuji Allah dengan segala macam, mboten napa-napa niku memang saking Gusti Allah, takdirnya Allah. Kita hadapi tetap dengan usaha yang baik. Dimanapun kita berada, mari kita menjaga diri untuk bertutur kata yang baik, menenteramkan banyak orang. Lah ngoten niku paling mboten nggih. Nah ini untuk menjaganya. Tasih wonten onto 3 Pak, monggo Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan di Arab Saudi dengan di Indonesia jauh berbeda. Air di Arab Saudi begitu berharganya sehingga Allah menggambarkan surga itu air mengalir, Pak. Kemudian di Arab Saudi pun hujan ataupun musim itu panjangnya hanya musim kemarau, Pak. Okay. Hujan setahun mungkin hanya 1, 2, 3 kali. Yang saya tanyakan, di Indonesia banyak sekali hujan, Pak. Ada orang yang mengatakan orang jamaah neng masjid bisa di alasan orang jamaah di masjid. Apakah alasan hujan itu ada dasarnya, Pak, di Al-Quran ataupun di Al-Hadis, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Sholat jamaah di masjid khusus bagi laki-laki itu harus, kecuali ada udzur-udzur dia boleh meninggalkannya. Kalau perempuan memang tidak harus, tapi sholat di masjidnya perempuan pun mendapatkan pahala 27 kali lipat. Kalau perempuan-perempuan tidak menimbulkan fitnah, maka sholat di masjid lebih utama. Lalu pertanyaannya, apakah ada dalil keterangan bahwasannya seseorang yang terhalang hujan
menjadi alasan untuk tidak datang ke masjid. Ngoten Pak nggih. Itu ada hadis. Hadis ini menyatakan seseorang boleh tidak datang ke masjid jika memang hujan deras. Tapi hujan deras itu yang menyulitkan orang itu datang ke masjid, mungkin dengan angin. Ya, hujan terus campur angin, nek teko masjid angelan. Engko sarunge iso terbuka malah repot pokoknya. Lah niki nggih. Wis pokoke repot untuk ke masjid. Semacam ini dibolehkan untuk tidak datang ke masjid. Tapi kalau hanya hujan biasa yang kita tersedia payung, menuju masjid pun tidak menjadi halangan berat, maka itu belum menjadi alasan yang dibenarkan. Jadi memang ada dalam hadis Rasul seperti itu nggih. Ada istilahnya halangan syar'i seseorang tidak datang ke masjid, bukan sekedar hujan loh ya, tapi hujan yang memang menyebabkan orang itu sulit untuk mendatangi masjid karena mungkin campur angin dan lainnya. Ngoten nggih. Lah kula njenengan monggo niki disergepi masjid musolane iki digawe sak gede-gedene ngene. Iki paling sak baris niki nggih. Sak baris wong wedok paling cuma 3, 4, kadang 2, kadang kosong. Lah niki nggih. Nah niki monggo niki kendaraan kita ke surga ngeten niki. Monggo dipun makmurke. Ngoten nggih. Jenengan ya sekali-kali mriki Pak. Ning kono nemu sholat sekali-kali ke masjid lah untuk ya mengisi masjid ini. Soalnya sholat di masjid langkung utami dipun bandingke wonten mushola. Sekali-kali kula njenengan rombongan mari kita ke Masjid Agung Jawa Tengah lah. Rombongan ke Masjid Bojonegoro, masjid yang viral niko. Lah mungkin ngoten sekali-kali supaya nopo niki istilahnya ya semangat kita bertambah. Ngoten nggih. Sekali-kali mari kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram lho niku ngoten kedahe nggih. Aja ning musala kedah wonten peningkatan nggih. Monggo salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai di luar yang diterangkan ini Pak ya, yaitu mengenai perkawinan Pak, yang mana kita hidup di dunia ini diharapkan di dalam perkawinan untuk bisa menjadikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sesuatu hal dalam suatu perkawinan tersebut kemungkinan sudah tidak ada kecocokan, entah itu dari pelayanan, entah itu dari adab sopan santun dan lain sebagainya, sehingga di dalam perkawinan itu sudah tidak ada kecocokan. Akhirnya dari pihak sang suami mengatakan dengan tidak kecocokan tersebut, dia mengatakan akan melakukan perceraian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia dalam melakukan atau mengatakan akan menceraikan sang istrinya tadi itu apakah sudah melakukan suatu talak Pak? Demikian pertanyaan kami, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan serupa itu sudah dijawab kemarin di Pecinta Al-Quran. Pak Widodo derek gabung napa dereng? Pecinta Al-Quran sampun Pak? Dereng. Oh, mungkin kula lebetke Pak nggih. Itu kemarin persis seperti sing jenengan tangletke ngeten pertanyaane menawi wonten tiyang kakung wis ora cocok karo sing wedok, bojo wedok, lajeng piyambake matur ngeten karo maratuwane wedok kan ngeten nggih, bahwasanya dia akan menceraikan istrinya karena tidak ada lagi kecocokan, akan menceraikan. Itu belum sebuah keputusan, ya, akan kan rencana, itu fi'il mudhari' nek dengene jawabane wingi, itu belum menjadi talak Pak Widodo. Tapi nek ngeten kula jenengan terus bilang ya, kamu sudah saya ceraikan karena tidak ada kecocokan lain, itu fi'il madhi berakibat keputusan.
Tapi kalau akan mboten napa-napa. Dereng berdampak napa talak niku dereng nggih, akan nggih. Tapi nek telah atau ngeten, engkau aku ceraikan, ya, engkau telah diceraikan, seperti itu berakibat talak. Tapi nek akan, apalagi bersyarat, nek kowe sek angel diatur tak pegat, niki dereng pegat niku, soalnya bersyarat, nggih. Dados ngoten nggih, itu penting para bapak mengetahui karena ucapan bapak-bapak ini berdampak adanya perceraian. Ojo sampai ucapan ini tidak difahami. Kemarin pertanyaan serupa itu sudah dijawab, mungkin kula kirim jawabannya kersane jenengan saged mempelajari lebih detail nggih. Niki para jamaah ingkang dereng gabung pecinta Al-Qur'an saged gabung nggih, mengke kula bagi napa link untuk masuk di grup itu nggih. Niku saben dintenipun insyaallah ada ilmu. Soalnya napa? Sakniki tidak sedikit kelompok-kelompok grup WA sing boten genah. Mak menak di share, omong di share. Nek niku insyaallah pecinta Al-Qur'an pun kula aturi peraturan mboten angsal berita mawon masuk kula delete. Karena berita banjir, berita apa ning kono wis akeh. Iki murni ngaji. Dados insyaallah ben dintenipun pikantuk ilmu bagi orang yang memang ingin mencari ilmu. Nek pingine nggon apa niku omong sembarangan aturan wis ning kono grupe medal mawon saking niku nggih. Hariku ingkang dereng gabung mangke saged gabung nggih. Insyaallah panjenengan saged ugi nge-share, menyampaikan sesuai dengan jadwal. Misalnya mengke jadwale tafsir Al-Qur'an, jenengan saged mungkin kula menyampaikan tafsir tertentu, jenengan kok punya keterangan berkaitan itu di-share mawon, mboten napa-napa dengan syarat sumbernya jelas. Ngoten nggih, sehingga di situ kita akan mendapatkan manfaat. Ngoten Pak Widodo nggih, salajengipun. Yang pertama masih seputar surga Pak Muja. Ya. Tadi disampaikan kalau surga itu kan kalau laki-laki dengan pasangan dan bidadari. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan kalau wanita dengan pasangannya dengan satu pasang ya Pak. Kalau misal seandainya mohon maaf bagi wanita solehah ketika di dunia menikah lebih dari satu kali, ya Pak, yang ingin saya tanyakan begini Pak, ya menikah pertama laki-laki soleh, kemudian menikah kedua juga laki-laki soleh, yang ditanyakan yang mendampingi wanita solehah di surga nanti siapa? Itu yang pertama. Yang kedua tentang surat Ar-Rahman dengan redaksi terjemahannya Pak, yang artinya tadi nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Kenapa di situ redaksinya Tuhanmu Pak, bukan Allah? Apakah ini berkaitan dengan sastra Arabnya di sana harus diartikan dengan Tuhanmu bukan Allah? Itu aja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama niki mon nate kula aturke kula riyen nggih. Jadi ini mungkin teng mriki napa teng grup pecinta Al-Qur'an mereka nate kula aturke, kalau seorang wanita pernah menikah dengan suami yang soleh-soleh mungkin 2 kali 3 kali, mana yang menjadi pasangannya, karena para istri hanya mendapat 1. Itu disampaikan kepadanya untuk memilih dari 2 yang soleh-soleh. Dia diberi kesempatan sing mbok pilih sing endi niku ngoten nggih. Tapi kalau suami ini yang satu soleh, yang satu tidak soleh, tentu saja yang soleh itulah menjadi pendampingnya. Mula niki para wanita, ibu-ibu, kalau pernah menikah lebih dari sekali, nanti jenengan berhak untuk menentukan menjadi pasangan yang mana ketika pasangan-pasangan itu semuanya ada di surga. Bukan yang pertama atau mungkin yang terakhir, mboten ngoten. Diberi kesempatan
untuk memilih. Tapi ada penafsir lain yang memang nanti yang terakhir, ada yang bilang malah yang pertama, ngoten niku. Nah itu nek pun kula rumuske ternyata diberi kesempatan memilih. Soalnya di surga itu kan tempat kesenangan, jangan sampai dia kecewa. Pengen milih sing A, tapi kok dijodohke katanya yang terakhir. Nah itu kan berarti ada kekurangan, maka diberilah dia untuk memilih supaya sesuai dengan yang diinginkan. Niku nggih. Terus nomor kalih, kenapa Allah mengulang-ulang pernyataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kepada Tuhanmu mana lagi ya? Kok tidak kepada Allah itu ya? Ya, ini untuk namanya gaya bahasa itu ya. Jadi gaya bahasa di Al-Quran itu banyak sekali gaya bahasa ini, di mana Allah menginginkan supaya orang itu betul-betul menyadari bahwa Tuhannya itu Allah ya. Seolah diberi kebebasan kepada Tuhanmu loh. Ini supaya dia bisa menyimpulkan bahwa Tuhannya itu ada Allah. Kalau seolah kepada Allah kan sudah terkunci, seolah nggak ada pilihan, Allah itu Tuhanmu. Nah ini dia diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri bahwa yang telah memberi nikmat sederet-deret itu adalah Allah. Tuhanmu itu isinya adalah Allah, untuk menyadarkan dirinya. Tidak suatu paketan ini dari Allah, tidak begitu ya. Ya, kaya mungkin anak ngeten iki nggih, anak wis diopeni tenanan, ya. Ya. Maka kenapa kamu tidak syukur kepada bapakmu? Lah ini supaya dia itu mengakui ini sosok bapak yang telah banyak jasa, bukan kenapa kamu tidak bersyukur kepadaku. Lah itu kan beda itu ya. Misalnya aku duwe anak wis tak penuhi segala kebutuhannya, kenapa kowe ora syukur kepadaku dengan kenapa kamu tidak berterima kasih kepada bapakmu? Itu kan beda. Kalau kepadaku seolah ini memang tak peksa, tak kongkon syukur aku. Tapi kalau kepada bapakmu, dia punya pilihan untuk mengakui inilah yang telah memberi banyak kebutuhan. Itu merupakan gaya bahasa. Ada diantaranya Allah menyebut kami, kenapa tidak saya, kok kami? Padahal Allah kan hanya satu, itu gaya bahasa. Jadi kami itu nek cara unggah-ungguh ya itu tingkatannya tinggi. Nggih, kados nek tenggene unggah-ungguh cara Jawa kan ana basa krama, inggil, ngoten niku nggih. Nah niki ngoten niku. Kalau Allah sudah menggunakan kami, itu tingkatannya lebih tinggi. Ngoten nggih. Terus wonten malih, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua Pak, karena saya tetap unek-unek ini Pak. Begini Pak, tadi kan dikatakan bahwa laki-laki soleh dan perempuan soleh, tapi pada kenyataannya itu kadang-kadang ya laki-laki soleh, istri enggak, suami soleh, istri enggak, istri soleh, suami enggak. Pada kenyataan kan seperti itu Pak. Tidak, kita itu sudah kehendak Allah gitu ya, sudah jodohnya ya. Kita mengharapkan suami soleh, istri soleh, tapi pada kenyataan tidak seperti itu Pak. Terus nanti di surga itu kan kita mengharapkan tidak ada kekecewaan. Terus berarti kan kita tidak berjodoh gitu loh Pak di dunia. Nanti di akhirat juga tidak mungkin kan kita seperti apa yang dialami di dunia gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir. Jadi di dunia ini mencari pasangan yang benar-benar sama-sama solehnya itu tidak mudah. Yang satu soleh, lainnya tidak. Bagaimana nanti di akhirat semacam itu? Dados ngeten. Kulon jenengan mengke dengan istri suami itu kan dihitung amal. Kalau istri amalnya lebih berat yang bagus, surga. Suami ditimbang amalnya lebih berat yang bagus pun surga. Meski tidak soleh-soleh banget, kalau memang timbangan amal kebaikan itu lebih berat,
dua-duanya di surga dan bisa ketemu untuk dipasangkan. Ngoten nggih, jadi tidak solehnya harus sama. Pokoknya podo-podo di swarga dengan saran iku wau nggih, ditimbang amalnya bagus, ya. Kecuali kalau suami ditimbang amal ternyata kebaikannya sedikit, keburukan yang banyak, suami di neraka dulu, maka istri nanti tidak dipasangkan kepada suaminya itu karena dia belum ada di surga. Tapi mungkin nek pun teng swarga kejelekan sudah dihapus, bisa ketemu dengan istrinya. Terus niku pedomane. Tapi nek suami atau pasangannya itu orang-orang yang tidak baik amalnya sehingga menjadi kekal di neraka selamanya, tidak akan bisa berjumpa untuk di surganya. Terus ngoten ya. Nah, lalu pasangannya siapa nanti? Para istri itu dipasangkan kepada orang lain yang soleh yang ada di surga. Lho niku mungkin ya iso uga sak RT, mungkin ternyata sak RT iki ya. Lho ora ngerti kabeh, tapi aja didelok terus kaya ngono wegah Pak. Ora kaya ngene bentuke jenengan sudah kaya bidadari yang sempurna. Biyen ora ngene Pak, ya pancen iki beda niki. Kula jenengan teng mriku iso dijodohke seperti itu ya. Seperti itu. Jadi podo-podo solahe ning donya ora keturutan teng mriku saged dipasangkan. Ya, seperti itu nggih. Dados nek teng donya niki nggih kula jenengan disuwun ngeten, Gusti Allah nyuwun ngeten nggih. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nek bojo lanang kok ora soleh, kula jenengan berusahalah untuk merayu supaya dia menjadi orang yang baik. Nek kula jenengan sing ora soleh, bojo kula jenengan yang mengajak kita untuk menjadi baik, itu memang sudah dianjurkan. Ewadene kok ora iso keturutan, tetep mboten soleh, niku persoalannya sudah lain. Nanti di akhirat ya akan dipasangkan dengan orang-orang yang soleh yang ada di sana. Pokoknya rasa khawatir, yang jelas tidak ada orang yang dirugikan untuk bisa tinggal di surga. Pasti Allah akan memberikan pasangan yang setara dengan dirinya. Ngoten nggih? Sampun cekap menika matur suwun sedaya perhatosanipun. Menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten, monggo kita waos sarengan doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.